melanjutkan sebuah cerita perjuangan sang pemilik Gria Harta Emas dan pencari jejak untuk menemukan Myongja, wanita simpanan Kaisar Ishikawa. Mereka berhasil memasuki laboratorium bawah tanah, namun misi penyelamatan Myongja justru sempat tertunda. Kini saatnya mereka melanjutkan misinya. 나쁜 사람이요. Di episode sebelumnya, Taesang sempat terluka pasca melawan tentara Jepang, dan Chae-ok begitu menaruh perhatian kepada Taesang. Melihat situasi ini, ayah Chae-ok menyarankan untuk berpencar. Ia mencari seorang diri, sementara Chae-ok diminta menemani Taesang yang sedang terluka. Walaupun Taesang sempat berkata bahwa ia tak keberatan untuk mencari Myongja seorang diri, namun Chae-ok tetap melaksanakan amanat ayahnya untuk menemani Taesang yang sedang terluka. Di satu sisi, monster Najin kini menunjukkan kecerdasannya. Ia yang sebelumnya dikurung justru berhasil meloloskan diri dengan menaiki lift. Saat pintu lift terbuka, aksinya begitu bengis, menusuk, dan memangsa darah para tentara Jepang. Bahkan, salah satu jasad tentara Jepang digantung menggunakan tentakelnya. Di sanalah Chae-ok dan Taesang pertama kali melihat sebuah monster mengerikan. Taesang begitu terpaku saat melihatnya. Kini Taesang dan Chae-ok tengah berjuang menghindari monster Najin yang begitu mengerikan. Tak hanya Taesang dan Chae-ok, ayahnya Chae-ok, Jung-won, juga menghadapi monster mengerikan tersebut dengan membakar seisi ruangan. Rupanya, selain nitrogen, api adalah kelemahannya. Berkali-kali dihujamkan pisau dan tembakan peluru, monster Najin berhasil memulihkan diri dengan sangat cepat. Beruntung, Taesang dan Chae-ok berhasil lolos dari pengejaran monster Najin. Namun, mereka justru bertemu dengan sekelompok tentara Jepang dan berakhir ditangkap. Entah mana yang mengerikan, monster Najin atau justru tentara Jepang. Merasa terpojok, Taesang memerintahkan Chae-ok untuk menurunkan pisaunya dan menyerah kepada tentara Jepang. Mereka kemudian diikat dan dibawa melintasi penjara bawah tanah. Melihat Jang Taesang tertangkap membuat para tahanan berbisik, seakan tak percaya bahwa seorang Taesang ditangkap oleh tentara Jepang. Tiba-tiba Taesang dibawa ke suatu ruangan bersama seorang komandan Jepang. Ia justru melepas ikatan yang ada di tubuh Taesang. Rupanya, ia mengajak Taesang negosiasi dan meminta lahan untuk tinggal di Gyeongsang pasca pengeboman Tokyo dengan imbalan ia akan membantu Taesang keluar dari penjara Jepang. Rupanya, komandan tersebut pernah meloloskan Taesang saat sedang berpatroli. 사치모토-san. 今からどちらへ行くんですか、사치모토. Ia menyarankan Taesang untuk menyerah mencari Myongja sebab sangat kecil kemungkinan untuk bisa menyelamatkannya. Namun keputusan Taesang sudah bulat bahwa ia harus menemukan Myongja dan melindungi Gria Harta Emasnya dari tangan penjajah Jepang. Sementara Chae-ok dipertemukan dengan Kolonel Kato. Di sana, ia menanyakan keberadaan ibunya bernama Seishin, yakni objek eksperimen Najin yang kini sudah berubah menjadi monster. Ia tak menyadari bahwa monster Najin itu adalah ibunya. Sadar bahwa Chae-ok adalah putri Seishin, Kolonel Kato mulai menawari segelas air yang berisi organisme Najin. Beruntung, Chae-ok tak meminumnya. Ia kemudian dipindahkan ke penjara dan menemukan sebuah tulisan darah dari ibunya yang mengatakan bahwa ia sangat merindukannya. Chae-ok tentu merasa sangat sedih melihat tulisan tersebut. Chae-ok tak kuasa menahan air matanya. Ia merasa sesuatu telah terjadi kepada ibunya. Kembali ke nasib rekan Taesang bernama Kwon Jun-taek. Ia menemui teman jurnalisnya di penjara bawah tanah. Namun, bukannya ingin menyelamatkan rekannya, ia justru menanyakan keberadaan bom yang ditanam para pemuda pemberontak untuk menghancurkan pangkalan militer Jepang. Namun sayang, Jun-taek justru tertangkap dan dibawa ke laboratorium. Rupanya dia adalah anak seorang pengusaha yang pro bangsa Jepang. Namun Jun-taek adalah pemuda pemberontak yang menginginkan kemerdekaan Joseon.
Pasca negosiasi dengan komandan Jepang, Taesang berhasil membuat skenario untuk meloloskan diri. Rupanya, Jang Taesang dan komandan Jepang telah sepakat. Taesang bersedia mengabulkannya dengan 3 syarat. Yang pertama, ia minta mengirim pesan kepada Ibu Nawol. Kedua, menyingkirkan tentara Jepang dari penjara bawah tanah sehingga ia bisa meloloskan diri. Dan ketiga, memberikan informasi keberadaan Chae-ok dan Myongja. Taesang yang tengah di penjara akhirnya berhasil meloloskan diri. Ia akan mencari Chae-ok terlebih dahulu dan kembali dalam 30 menit untuk menyelamatkan tahanan lainnya. Taesang memberikan sebuah kunci kepada salah seorang pria, tapi tetap harus menunggu arahan dari Taesang. Dengan bantuan komandan Jepang, ia berhasil menemukan Chae-ok dan mengajaknya untuk kabur. 일단 오늘은 여길 빠져나갑시다. Namun, Chae-ok justru menolaknya dan ingin mencari keberadaan ibunya. 장대주는 장대주의 계획대로 하시오. 지금부터 난 따로 Taesang sangat khawatir terhadap keputusan Chae-ok karena hal ini mungkin menjadi kesempatan satu-satunya untuk bisa meloloskan diri. 그러다 진짜 무슨 일이라도 생기면 고맙소. 그리고 끝까지 함께하지 못해 미안하오. Namun akhirnya, Taesang mempercayai keputusan Chae-ok bahwa ia pasti bisa melaluinya dan berakhir dengan sebuah pelukan. 죽지 마시오. Kini Chae-ok dan Taesang berjalan di jalannya masing-masing. Taesang kembali ke penjara bawah tanah untuk menyelamatkan warga Joseon. Namun, justru penjara nampak kosong tak berpenghuni. Rupanya, mereka tak menghiraukan arahan Taesang sebelumnya untuk menunggu. Mereka justru kabur untuk mendahuluinya. Tanpa skenario dan rencana, para tahanan Joseon yang tengah kabur melewati lorong penjara bawah tanah diketahui oleh tentara Jepang. Terjadilah tembakan membabi buta. Sebagian dari mereka berakhir tewas. Beruntung Taesang berhasil menemukan mereka dan menyelamatkan tahanan yang tersisa. Namun, tibalah monster Najin dan kembali memangsa darah manusia tanpa pandang bulu. Kini Taesang menghadapi seorang diri dengan senjata di tangannya. Beberapa kali Taesang menembak monster Najin. Sialnya, ia mulai kehabisan peluru. Dilihatnya, sebuah tabung gas nitrogen telah terjatuh. Tanpa ragu, ia membuka tabung tersebut dan monster Najin berhasil dilumpuhkan. Chae-ok kembali menemui Kolonel Kato dan menodongkan senjata padanya. Ia kembali menanyakan keberadaan ibunya. Di sanalah Kolonel Kato mengatakan bahwa monster Najin tersebut adalah Seishin, ibunya. Tentu fakta ini terlalu menyakitkan bagi Chae-ok. Lalu Chae-ok meminta Kato untuk mencari ibunya. Namun sayang, Chae-ok justru dilumpuhkan dan dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah dengan kaki dan tangannya terikat untuk dijadikan mangsa. Tiba-tiba muncullah monster Najin yang mengerikan dengan tentakel-tentakelnya. Sang monster pun mulai menyerang Chae-ok. Di luar bangsal militer Jepang, ada Ibu Nawol yang melaksanakan pesan dari Taesang, yakni menghubungi ayah Juntaek untuk merencanakan penjemputan Myongja. Ayah Juntaek kemudian menghubungi Jenderal Ishikawa untuk memberi kabar keadaan sebenarnya yang terjadi di Rumah Sakit Ongsong dan kasus wanita hilang. Ia juga mengatakan bahwa Myongja berada di sana dan meminta pihak polisi Jepang untuk melakukan penyelidikan terhadap Rumah Sakit Ongsong yang notabene saat ini sedang di bawah kuasa militer Jepang. Melihat situasi ini membuat Ibu Nawol mengingat masa lalunya saat ia pertama kali bertemu dengan Taesang. Saat itu Ibu Nawol berhasil keluar dari penjara Jepang. Di dalam penjara, Ibu Nawol merasakan siksaan dari bangsa Jepang yang sangat tidak manusiawi. Ia keluar dengan banyak darah di tubuhnya.
Lalu, seorang anak kecil yang tengah menunggu ibunya yang sedang dipenjara menemui Ibu Nawal dan memberinya sebuah makanan dan minuman kepadanya. Begitulah pertemuan pertama mereka. Sejak saat itulah, Ibu Nawal sangat menyayangi Taesang, bahkan hingga saat ini sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Kaisar Ishikawa mendatangi rumah sakit Ongsong untuk melakukan penyelidikan. Direktur Ichiro sempat mencari alasan agar Ishikawa tidak bisa masuk. Namun, Ishikawa tetap bersikeras untuk masuk ke rumah sakit Ongsong dan mengatakan bahwa penyelidikan ini hanya sebuah formalitas. Rupanya, ini sudah direncanakan oleh Taesang. Di sana ada Pak Gu yang menyamar sebagai seorang sopir dari pasukan Ishikawa. Di sisi lain, Taesang sangat marah terhadap para tahanan Joseon yang tak sabar menunggunya dan tanpa rencana. Tiba-tiba muncullah Jungwon dari balik pintu. Taesang langsung memeluknya dan meminta maaf bahwa ia tak bisa mendampingi putrinya yang masih di dalam. Namun, ia berjanji akan menemukan dan menyelamatkan Chae-ok. Jungwon kemudian memandu para rakyat Joseon untuk disembunyikan di sebuah ruangan. Sementara Taesang kembali mencari keberadaan Chae-ok. Taesang berhasil menemukan Chae-ok yang sedang dijadikan umpan untuk monster Najin. Tiba-tiba, monster Najin mulai menyerang Chae-ok dengan tentakelnya. Dengan teriakan Chae-ok seketika membuat monster Najin mengingat sosok Chae-ok. 어머니 맞아. 정말 어머니야. Ingatan masa lalu Chae-ok pun muncul di benak monster Najin. 어머니! Melihat sang monster tunduk kepada Chae-ok, Kolonel Kato memerintahkan untuk melepaskan tembakan. Dengan instingnya sebagai seorang ibu, monster Najin berusaha melindungi Chae-ok dengan tentakel-tentakelnya. Kato kemudian memerintahkan untuk melepas gas nitrogen untuk melumpuhkan monster Najin. Tentakel monster Najin kemudian melepaskan rantai Chae-ok dan menghempaskan tubuh Chae-ok untuk melindungi dari tembakan tentara Jepang. Dengan menangis terseduh-seduh melihat ibunya dalam bahaya, Chae-ok berusaha kembali untuk menyelamatkan ibunya. Namun beruntung ditahan oleh Taesang. Dengan isak tangisnya, Chae-ok memberitahu Taesang bahwa monster Najin tersebut adalah ibunya. Kemudian, Chae-ok berakhir menangis di pelukan Taesang. Sementara sang monster berhasil dilumpuhkan dan kembali mengeluarkan spora antraksnya. Taesang dan Chae-ok akhirnya bersembunyi di sebuah ventilasi untuk menenangkan diri. Melihat Chae-ok yang terguncang membuat Taesang mengingat masa lalunya saat ia kehilangan ibunya. Taesang berkata bahwa saat ini mereka harus keluar dari rumah sakit Ongsong dan merencanakan kembali operasi penyelamatan ibunya. Pak Gu yang menyamar menjadi sopir pasukan Ishikawa mengajak tentara Jepang yang sedang berjaga untuk minum secara sembunyi-sembunyi. Taesang dan Chae-ok datang ke ruangan persembunyian bersama Yongkwon. Tak lama, dibawalah Myeongja oleh komandan Jepang yang sebelumnya sudah negosiasi dengan Taesang. Mereka yang ada di ruangan tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yakni kabur dari rumah sakit Ongsong. Namun mereka hanya memiliki waktu 10 menit untuk menaiki truk Pak Gu. Apapun yang terjadi, truk akan tetap berangkat tepat waktu. Di satu sisi, wanita bar menyiapkan sebuah acara festival di sebuah jalan utama. Sebuah tali putih pun turun dari jendela. Mereka satu persatu mulai menuruni tali untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, aksi penyelamatannya diketahui oleh salah seorang tentara Jepang.
terdengarlah suara tembakan berasal dari senjata Yongkwon. Ia sangat ketakutan bahwa aksinya akan membuat misi penyelamatan berakhir gagal. Taesang, Chae-ok, dan Yongkwon menyiapkan pertahanan dari serangan Jepang sembari mengelur waktu. Mereka dihujani peluru dari serangan tentara Jepang. Suara tembakan pun terdengar ke telinga Ishikawa yang sedang berada di ruangan Direktur Ichiro, membuatnya semakin curiga terhadap apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit Ongsong dan kaitannya dengan kasus hilangnya para wanita. Semakin terpojok, Direktur Ichiro menyarankan Ishikawa untuk menanyakan sendiri kepada istrinya, Nyonya Maeda. Ia mengatakan para Joseon yang berada di sini tak akan bisa keluar hidup-hidup. Kaisar Ishikawa tak memperdulikan rakyat tahanan Joseon, ia hanya memperdulikan kekasihnya yang bernama Myeongja. Di sisi lain, pertahanan Taesang pun mulai runtuh. Namun, dengan semangat juang, ia mampu bertahan dari serangan Jepang dengan luka di bagian lengannya. Namun tidak dengan Yongkwon. Sebuah peluru berhasil mengenai dan menembus perutnya. Kemudian, ia menitipkan sebuah pesan kepada Chae-ok bahwa ia sangat merindukan ibunya. Tak mampu bertahan, Yongkwon pun berakhir gugur dalam perjuangannya membela rakyat Joseon. Waktu semakin berjalan. Mereka melanjutkan misi penyelamatannya yang hanya tersisa Chae-ok, seorang pria, dan Taesang. Chae-ok hendak bersiap menuruni tali, namun Taesang sempat menahan dan memegang pergelangan tangan Chae-ok. Tapi ia tak mengatakan sepatah kata apapun. Namun ia hanya terdiam dan memandangi wajah Chae-ok. Seorang pria tahanan Joseon berhasil turun. Saat Chae-ok menunggu kedatangan Taesang, justru tali penyelamatan dijatuhkan. Rupanya, Taesang sengaja tidak turun dan mengorbankan dirinya untuk menahan para tentara Jepang. Apapun yang terjadi, truk harus berangkat tepat waktu, meskipun Taesang yang tertinggal. Begitulah pesan dari Ibu Nawol kepada Pak Gu. Rombongan truk Kaisar Ishikawa pun datang dan bersiap pergi dari rumah sakit Ongsong, membawa para tahanan Joseon termasuk Myeongja di dalamnya. Dalam perjalanan truk Pak Gu, Juntaek berhasil diselamatkan. Begitu juga dengan Myeongja. Ia berhasil lolos dan mendatangi Ishikawa. Kini, Taesang bertahan seorang diri melawan para tentara Jepang di rumah sakit Ongsong. Dengan segenap perjuangannya, mampukah Taesang berhasil lolos dari serangan bangsa Jepang? Atau justru ia harus berakhir di penjara bawah tanah seumur hidupnya?